Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kasus Vina masih belum menemukan titik terang, dan di sini ada Ustadz Faizar dan Ustadz Abdul Somad yang ikut berkomentar terkait kasus Vina, yang mana komentar beliau berdua yaitu tentang adanya kesurupan dari roh yang masuk ke sahabatnya yaitu Linda. Apa tanggapan dari Ustadz Faizar dan Ustadz Abdul Somad? Silahkan dengarkan video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Apakah korin bisa ditarik-tarik, dimasukkan ke tubuh mediator, kemudian ditanya-tanyai, kenapa kamu kepleset di sini misalnya, kenapa kamu bunuh diri, kenapa kamu dibunuh misalnya, kamu beneran dibunuh atau enggak misalnya, siapa yang bunuh kamu misalnya, korinnya ditanya-tanyai seperti itu, atau ditanya apa penyebab kecelakaanmu misalnya. Ada yang nanya lagi mungkin iseng-iseng, di mana sertifikat tanahmu misalnya. Ya, yang semacam itu, betulkah itu korin dari orang yang dia panggil? Ini kita bicara secara umum, bukan pada kasus-kasus yang sedang viral belakangan ini. Umum, karena kejadian-kejadian ini sebenarnya sudah berlangsung lama sekali. Tatkala dakwah ini sudah menyebar, mereka beralih, katanya itu adalah korinnya. Sehingga ada yang mengklaim bisa memanggil korin dari raja-raja Jawa zaman dahulu. Wah, diambili. Korin-korin ulama-ulama di zaman dahulu, di makam-makamnya diambili, masukin ke mediator melalui proses mediumisasi. Benarkah itu korin? Ataukah setan-setan yang berusaha untuk menggelincirkan dan membelokkan akidah seseorang? Ya. Mungkinkah korin itu dipanggil? Kalau mungkin atau enggak, ya jelas semuanya serba mungkin kalau Allah Ta'ala mengizinkan. Kalau kaidahnya seperti itu ya. Benarkan roh akan pulang ke rumah setiap malam Jumat? Macam orang balik dari kantor aja. Roh itu tempatnya tiga. Buka judul kitabnya Roh. Nama penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, letak ruh orang baik-baik tempatnya Illiyin. Ruh orang yang jahat-jahat tempatnya Sijjin. Yang ketiga, Allah kuasa mengendalikan ruh. Ruh bisa balik, ruh bisa masuk ke kubur, ruh bisa merasakan azab kubur, ruh bisa menengok orang ziarah. Tapi kita tak tahu kapan dia baliknya, harinya, segala macam. Kalau ada yang mengatakan roh balik hari Jumat, bukan hadis Nabi, tapi pendapat ulama ijtihad. Ahad illa manir tado berrasulin, illa manir tado berrasulin. Allah itu zat yang tahu alam gaib, dan alam gaib yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain kecuali Rasul yang diberi ridho. Jadi artinya apa? Ada beberapa barang gaib yang Nabi dimengerti. Nah, gitu maksudnya. Tapi ya tetap dia, karena posisinya Nabi itu di. Saya beri sekian contoh, misalnya begini. Warqa bin Naufal itu orang Nasrani, tapi dia penginjil yang sejati. Nah, dia tahu bahwa Nabi akhir zaman mau lahir di angkatan dia. Ya akhirnya ketika Nabi sowan setelah mendapat wahyu, kata Warqa kan, kamu itu Nabi benar dan Anda dapat wahyu kayak Musa. Saya sudah tua. Andai kan saya masih muda, saya akan membela kamu saat kamu diusir oleh kaum Anda. Kata Nabi Muhammad, masa saya diusir? Kata Warqa, orang seperti kamu pasti ngalami diusir. Itu satu hari setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Kemudian beliau diusir setelah 13 tahun. Ya. Jadi Nabi, gitu, misalnya jadi Nabi umur 40 tahun, diusir kan tahun 53, Nabi umur berapa? Itu kan barang gaib, tapi tercatat dalam aturan-aturan kriteria Nabi agar Nabi, ya sebenarnya alami. Nah itu ya barang gaib, tapi orang bisa tahu karena dimengerti. Sekarang di Masjid Biru, Masjid Khobrok di Turki, itu ada di kubahnya, di menaranya itu ada tulisan
Lataf tahun nal Konstantinia waratun fikunna kunuzaha fi sabilillah. Itu Imam Bukhari meriwayatkan itu tahun 200 Hijriah. Saya ulang lagi, 200 Hijriah. Dan itu hadis ditulis dibaca ulama seluruh dunia. Zaman itu Konstantinopel masih dalam kekuasaan Romawi. Konstantinopel Turki. Konstantinopel yang terkenal di Turki. Setelah 600 tahun dari hadis itu diriwayatkan, Konstantinopel ditaklukkan oleh Pangeran Al-Fatih. Jadilah negara Islam. Makanya masjid Tengkorak jadi masjid Al-Fatih. Tapi Nabi berani ketika itu. Tahunya karena ngerti. Paham ya? Makanya maksudnya kecuali yang diberi ngerti Allah. Jadi keliru kalau ada orang wali kiai ngerti barang gaib. Semua barang gaib mau apa itu benar. Tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi. Kalau istisnaen Allah alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib dan tidak akan mengertikan kecuali sama orang yang dikasih. Di antaranya tentu Rasulullah. Jika Rasulullah bisa menghentikan sayati ala nasi zaman, nanti di akhir zaman ada perilaku begini. Coba sekarang lihat, saya itu hafal sekian teks tentang Syam. Nabi ketika menghentikan akhir zaman apa? Saya ingin terus diantaranya apa? Banyak surul haram dan nanti banyak pembunuhan. Di mana ya Rasulullah? Fasyara ila Syam. Nabi merujuk apa? Orang tahu semua. Sekarang pembantaian terbanyak di Syria. Syria itu Syam. Israel Palestina juga. Zaman itu Nabi ngintikan pertanyaan, Muhammad harus kasratul harus di mana ya Rasulullah? Fasyara ila Syam. Itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun berapa? Tahun 200 Hijriah. Sekarang kejadiannya sekian ratus tahun setelah dawuh Nabi. Itu ya barang gaib Nabi besok. Itu makanya istilahnya yang tahu barang gaib siapa? Hanya Allah. Tapi kamu jangan berhenti di situ. Hanya Allah dan yang dimengerti. Paham ya? Jadi sama jangan menolak. Quran ini jelas semua barang gaib Nabi lah nano. Wah, itu bablasan sampai. Karena Nabi raro barang gaib raro warga merokok ora gitu. Biasanya bantah Nabi pisan, nah, surga itu gini-gini. Kok tahu ya Rasulullah kan barang gaib? Yang tahu kan hanya Allah, ya gendeng bareng teman-teman. Banyak cerita-cerita sahabat yang alim, masyhur itu di kitab-kitab hadis masyhur. Sayyidina Umar itu ketika di Madinah pasukannya terdesak di Irak Madinah itu penerbangan 2 jam. Penerbangan 2 jam sebenarnya jauh. Pasukannya terdesak, Umar dari Madinah bisa memimpin pasukan yang di Irak. Semua pasukannya dengar suara Umar. Beliau pas khutbah, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, pasukanku kamu harus berlindung di atas bumi. Pasukannya sudah santai-santai di ruang terbuka. Karena kan gurun pasir ya, kalau ruang terbuka itu bahaya sekali. Semua pasukan dengar suara Umar. Akhirnya mereka sembunyi di atas bumi. Jadi ya barang Allah itu jarak Medina sampai kene kita bocor arah terakhir. Iku Medina iso delok pasukan ngerti musuhnya liwat kene, pasukan yang kene kalau nggak dimengertikan diperingatkan bahaya. Apa yang ngurung khutbah Umar bilang di tengah-tengah khutbah bilang ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, itu semua pasukannya dengar. Setelah sekian bulan pasukan itu menang, mereka cerita semuanya mendengar suara Umar. Terus yang Jumatan ya cerita, kita juga janggal karena tahu-tahu Umar bilang ya Sariyah. Karena Umar bisa gitu, tapi karena dimengertikan, dikasih keramat.